Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Wiji Lestari dari Min 11 Blitar. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 4 semester 1 tentang bunyi. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Berdasarkan KD tersebut, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada jenis bunyi berdasar frekuensinya. Yang ketiga, adalah perambatan bunyi. Sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan bunyi yang dimulai dari sebuah getaran. Contohnya, lonceng. Contoh berikutnya ada gitar yang dipetik. Contoh yang ketiga ada trompet yang ditiup. Dan masih banyak lagi contoh sumber bunyi yang ada di sekitar kita. Ketika terjadi getaran pada sumber bunyi, maka akan ada benda lain yang ikut bergetar. Ikut bergetarnya benda lain tersebut dinamakan dengan resonasi. Contoh resonasi dapat kita lihat pada kaca jendela rumah kita yang akan bergetar karena ada suara sound system yang sangat keras. Yang kedua, jenis bunyi berdasar frekuensinya. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Frekuensi yang tinggi akan menghasilkan bunyi yang tinggi pula atau bunyi yang sangat kuat. Sedangkan sebaliknya, jika frekuensinya rendah akan menghasilkan bunyi yang rendah atau lemah. Jenis bunyi berdasar frekuensinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada bunyi infrasonik. Bunyi ini adalah bunyi yang sangat lemah. Frekuensi bunyi ini kurang dari 20 Hz. Jenis bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh anjing, angsa, dan jangkrik. Yang kedua, ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik memiliki frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang ketiga, ada bunyi ultrasonik. Bunyi ini sangat kuat, memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz dan dapat ditangkap atau didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Pembahasan kita yang ketiga tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat atau sampai ke telinga kita melalui benda padat, benda cair, maupun benda gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara atau di luar angkasa. Perhatikan contoh perambatan bunyi berikut. Ini contoh perambatan melalui benda padat. Selanjutnya, contoh perambatan melalui benda cair. Selanjutnya lagi, ada contoh perambatan melalui benda gas atau udara. Sehingga bunyi sampai ke telinga kita. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.